Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadau bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal masa' wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal masa' wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian rutin hadis-hadis yang terkumpul pada Kitabul Jami', bagian terakhir dari Kitab Bulughul Maram, satu karya besar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang cukup populer dan sering pula dikaji oleh masyarakat dunia, bahkan masyarakat kita Indonesia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit mengingatkan diri pribadi dan para jamaah sembari menunggu yang lain. Kita sadar bahwasanya bulan Ramadan ini sudah ada di gerbang mata. Maka perlu persiapan yang ekstra untuk kita semua. Bukan hanya sekedar persiapan secara fisik, namun bekal dan persiapan yang paling wajib kita jadikan sebagai prioritas kita dalam menyambut bulan Ramadan insyaallah, itu adalah persiapan dan bekal iman. Maka dengan rutinnya kita menjaga sholat berjamaah wajib di masjid bagi para lelaki pun demikian, dengan rutinitas kita dalam menghadiri kajian-kajian ilmu pun demikian, dengan rajinnya kita menjaga qiyamul lail dan puasa sunnah. Sebenarnya ini adalah modal terbaik, ini adalah bekal yang paling afdol di dalam menyambut bulan Ramadan. Mengingat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini dan sudah menjadi sunatullah, hampir dipastikan tidak ada waktu rehat dan istirahat untuk kita. Ketika kita berpuasa sunnah, sebaik apapun puasa sunnah, sunnah Daud misalnya, masih ada satu hari untuk bernafas. Esok hari kita berpuasa kembali. Tapi di dalam puasa Ramadan tak ada sedikit pun waktu untuk rehat. Selama 1 bulan penuh kita dituntut untuk selalu menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Belum lagi dengan qiyamul lail. Mungkin akhir pekan atau weekend, karena kesibukan kita atau mungkin barangkali kita sedang keluar kota, menghalangi diri ini untuk menjalankan qiyamul lail. Tapi subhanallah, di bulan Ramadan seakan ada yang kurang. Bila mana 1 malam saja terlewatkan tanpa kita bersama-sama mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan sholat tarawih. Tidak ada waktu istirahat sama sekali. Sholat tarawih selalu ada di setiap malam selama kita di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak berpikir, marilah kita banyak merenungkan apakah bekal-bekal yang sudah kita siapkan saat ini cukup untuk mengarungi hingga di garis finish nantinya. Sebagaimana tatkala kita pun sudah berpikir panjang, apakah perbekalan, persediaan, stok beras, lauk pauk itu selalu masuk dalam agenda dan planning kita, dan sudah kita pikirkan jauh-jauh hari. Tapi seringkali
persiapan secara psikis atau keimanan kita seringkali kita abaikan. Yang penting kita sudah di bulan Ramadan sudah syukur, tapi nggak tahu apakah bekal ini cukup hingga mengeluarkan kita dari bulan Ramadan. Inilah menjadi catatan bagi kita semua dan renungan untuk kita bersama. Pun demikian, saat-saat inilah momentum yang tepat untuk banyak berevaluasi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi yang sudah sepuh ya. Tentu kalau kita kalkulasi berapa kali, mungkin puluhan kali, dan mungkin sudah, kalau ratusan belum di sini, puluhan kali kita sudah melewati bulan Ramadan. Pasti ada harapan. Bulan Ramadan terbaik, harapan kita itu adalah bulan Ramadan yang sekiranya nanti bisa kita lewati. Karena kita sudah bisa menebak kekurangan-kekurangan kita selama bulan-bulan Ramadan semenjak kecil hingga saat ini. Tapi apalah daya, seringkali di saat kita berada di bulan Ramadan, penyakit lama dan lagu lama selalu terulang kembali. Maka disinilah pentingnya kita sebenarnya untuk mempersiapkan perbekalan yakni iman jamaah. Karena inilah yang akan menjaga konsistensi serta mampu meningkatkan gairah dan semangat kita di dalam beribadah. Maka jangan sampai bulan Ramadan dengan serba kekurangan yang selalu kita alami dan kita jumpai pada tahun-tahun sebelumnya ini terulang yakni kembali. Paling tidak ada planning bagaimana peningkatan kualitas takwa dan keimanan kita. Kita bisa cek, kita bisa evaluasi dan muhasabah pada diri kita masing-masing. Mungkin dari kualitas puasanya, mungkin bisa kita bandingkan apa yang kurang dari bacaan Al-Quran. Mungkin barangkali dari qiyamul lail, salat tarawihnya yang masih bolong-bolong dan tidak pernah kita mampu memenuhi bulan Ramadan itu dengan qiyamul lail. Mungkin dari sisi sedekahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan bulan Ramadan sekali lagi tidak cukup hanya kita persiapkan malam tanggal 1 bulan Ramadan atau tanggal 30 bulan Sya'ban, tidak. Maka semuanya itu kembali kepada apa? Kebiasaan. Maka untuk menutup muqaddimah ini, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu ya'malu ala syakilati. Katakan bahwasanya setiap orang itu, sebagian ulama tafsir menuturkan, itu selalu berada pada satu titik di mana tergantung pada kebiasaan dan amalan rutin sebelumnya. Maka seringkali ayat ini dibawakan ketika para asatidzah, para masyayikh mengingatkan akan detik-detik kematian seseorang. Padahal mereka dan kaum muslimin semuanya sudah dipastikan hafal kalimat la ilaha illallah. Tapi selalu ada cerita, dan ini bukan cerita dan kisah fiktif, tapi selalu ada kisah nyata. Sebagian kaum muslimin tak mampu cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Apa sebabnya ya nih jamaah? Bahkan sebaliknya, terkadang yang keluar itu adalah kata-kata kotor, teriakan, bahkan musik-musik yang keluar dari lisannya. Padahal la ilaha illallah ini sudah dihafalkan semenjak kecil. Sebenarnya bukan perkara yang asing untuk lisan kita. Tapi apa yang menghalangi mereka semua? Dan kebanyakan mereka adalah saudara-saudara kita seiman, hingga tak mampu dan keluh lisannya untuk sekedar mengucapkan kalimat yang pendek ini, kullu ya'malu ala syakilati. Semuanya itu tergantung kepada kebiasaan dan rutinitas sebelumnya. Maka bisa kita terapkan ayat ini manakala kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan jamaah. Karena bekal kita dengan rutin kajian, rutin qiyamul lail, rutin berpuasa, bahkan rutin untuk menghadiri sholat berjamaah, inilah sebenarnya yang akan mampu untuk menghantarkan kita bisa melewati hari demi hari di bulan Ramadan. Maka seakan, dan itu sudah terjadi hampir setiap bulan Ramadan,
ada penyaringan secara alamiah, di mana bulan Ramadan hanya bertahan pada awal-awal pekan pertama saja. Hampir semua masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala full, berbondong-bondong manusia untuk memenuhinya. Apakah hal ini bertahan hingga akhir? Hampir setiap tahun kita rasakan, nggak pernah kita merasakan soft itu full sebagaimana kita jumpai di malam pertama bulan Ramadan. Seakan ada pemfilteran secara alamiah. Siapakah mereka yang tetap bertahan? Adalah kita-kita yang selama ini punya kebiasaan, karena tidak menjadi beban bagi kita. Tapi bagi mereka yang tidak punya kebiasaan akan menjadi beban. Mungkin barangkali hanya bertahan 1 pekan. Qiyamul Lail pun demikian. Bahkan qiraatul Quran terkadang demikian. Maka inilah saatnya kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ajak diri ini. Pun demikian dengan istri kita, anak-anak kita, bahwasanya bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai akhir bulan Ramadan insyaallah taala yang kita jumpai. Hal ini yang akan melejut semangat kita untuk selalu mengisi setiap detik, setiap menit, bahkan setiap harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada kesempatan bagi kita untuk warming up, untuk pemanasan. Insyaallah sebulan nantinya kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, apapun ujian bukan menjadi rintangan bagi kita, karena selama 2 bulan kurang atau lebih ini kita sudah terbiasa dengan itu semua. Qiyamul Lail, berpuasa, sedekah dan lain sebagainya bukan menjadi rintangan besar manakala kita berada di bulan Ramadan. Semoga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita dan senantiasa menancapkan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semua, sebagaimana firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan ba'da maghrib dengan izin Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang keempat kalau nggak salah, di mana hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mencantumkan hadis ini, banyak di kalangan para ulama hadis sepakat memang hadis ini memang berkaitan dengan kitabul adab sebagaimana judul besarnya. Ada larangan besar di dalam hadis ini, larangan untuk an-najwa, yaitu berbisik-bisik antara 2 orang, terus meninggalkan teman satu-satunya, tidak dipedulikan, tidak diajak ngobrol. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan Nabi SAW sampai pada permasalahan yang banyak diabaikan, tapi ternyata di situ ada larangan. Maka banyak sekali insyaallah faedah penting dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis ini. Nanti kita akan bahas pelajaran penting yang bisa kita petik dari Abdullah ibnu Mas'ud sebagai perawinya. Kemudian kita akan melihat ada sisi kesempurnaan Islam di balik hadis ini. Pun demikian nanti ada larangan-larangan yang sifatnya itu memang tidak bisa ditolerir, dan ada yang memang berbisik-bisik itu diperbolehkan. Kapan saja dan dalam kondisi apa saja, mudah-mudahan insyaallah waktunya cukup, kita akan sampaikan itu semua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke beberapa faedah penting yang bisa kita petik dari hadis ini, saya akan bacakan terlebih dahulu teks hadisnya kemudian terjemahannya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tanaja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalathatan, seandainya kalian itu bertiga. Lain nanti kita akan bahas kalau seandainya lebih dari 3 gimana, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh yang mungkin
Dari contoh inilah kita itu bisa langsung mencerna apa sih pesan tersirat dari sabda Nabi SAW ini. Seandainya kalian itu berjumlah 3 orang, kata Rasul SAW, fala yatanaja ithnani dunal akhar, maka tidak etis, tidak seharusnya ya satu temannya ditinggalkan sedangkan yang 2 ngobrol enak-enakan. Kemudian Rasul SAW mengatakan hatta takhtalisu bin nas, hingga engkau ajak semuanya. Jangan sampai hanya satu saja yang diajak ngobrol, apalagi kemudian berbisik-bisik di sini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan min ajli ayyuh zinahu. Ya, ada satu alasan yang mendasar kenapa Nabi SAW melarang untuk berbisik-bisik antara 2 orang dengan meninggalkan teman yang lain. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan rasa al-huzn, rasa sedih, buruk sangka. Nanti kita akan sampaikan apa saja sih alasan di balik itu semua. Kenapa kita dilarang untuk berbisik-bisik antara 2 orang, sedangkan satu-satunya teman kita nggak ajak, tidak kita ajak ngobrol malahan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, kita akan membahas biografi singkat, insya Allah. Tak usahakan sesingkat-singkatnya. Biografi singkat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini adalah sahabat yang mulia. Sebagian para sejarawan mengatakan beliau adalah orang yang ke-6, ada yang mengatakan orang yang ke-7 pertama kali masuk Islam. Ya, berarti termasuk as-sabiqunal, yakni awalun sebenarnya. Ya, ada yang mengatakan yang demikian. Dan dahulu sebelum masuk Islam beliau menjadi khadim. Ada yang mengatakan budaknya dari Uqbah ibnu Abi Mu'id, seorang pembesar yang suku Quraisy. Kemudian tatkala Nabi SAW menyampaikan dakwanya, disinilah kemudian hatinya bergetar. Ada keinginan untuk bisa menjadi salah satu benteng dakwanya Nabi SAW. Beliau dikenal dengan kunyah Abu Abdurrahman, atau dikenal dengan nama Ibnu Ummi Abd. Ya, ini adalah kunyah beliau. Kadang-kadang disebut atau dipanggil dengan Abu Abdurrahman, atau dikenal dengan Ibn Ummi Abd. Bahkan Nabi SAW pernah menyebut kunyah yang kedua ini. Dalam salah satu sabdanya Nabi SAW pernah bersabda, man ahabba, barang siapa yang ingin ayakro al-Quran ghaddan kama unzil, kata Rasulullah, siapapun yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana persis diturunkan, kata Rasulullah SAW, fal yakra ala kiraati ibnu abdi, yani ibnu ummi abd, maka bacalah dan belajarlah bacaan tersebut kepada ibnu ummi abd. Yang mengatakan demikian adalah Rasulullah SAW. Maka inilah yang kemudian dikenal dengan kunyah yakni beliau. Sama juga dengan Abu Hurairah atau Abu Hir. Nabi SAW pernah memanggilnya dengan Abu Hir. Pun demikian dengan Abdullah ibnu Mas'ud pernah dipanggil oleh Nabi SAW dengan sebutan ini, Ibnu Abdi, Ibnu Ummi, yakni Abd. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini punya karakter sifat yang mulia. Dia seorang pemberani, meskipun secara fisik kecil. Nanti kita akan sampaikan. Kecilnya fisik inilah ternyata menyimpan banyak sekali keistimewaan dan kelebihan. Bahkan Nabi SAW pernah memuji kecilnya fisik yang itu menjadi bahan tertawaan sebagian sahabat yang lain. Tapi keberaniannya itu diacungi jempol oleh sahabat yang lain. Nanti kita akan sampaikan insyaallah taala. La jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses masuk Islamnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala yani anhu, ya, para yani sahabat yang lain
benar-benar mengakui keberaniannya, atau bisa dibilang ya kelancangannya memang. Karena di saat Nabi SAW pertama kali berdakwah di kota Makkah, itu tak ada satupun di antara para sahabat, kecuali nanti Umar ya, ada yang mengatakan beliau adalah orang yang ke-40 yang dimasuk Islam ya, ketika Rasulullah SAW menjadikan sekret dakwanya, markas dakwanya itu di rumahnya ya, Al-Arqam ibnu Abi Al-Arqam. Abdullah bin Mas'ud sebelumnya, makanya sebagian sejarawan ada yang mengatakan beliau adalah orang yang ke-6, ada yang mengatakan orang yang ke-7 masuk Islam. Tak ada satupun yang berani, apalagi menyampaikan wahyu saja nggak berani, apalagi menampakkan apa? Keimanannya. Lah disinilah yang menjadikan Abdullah ibn Mas'ud ini memiliki kelebihan. Di balik kecilnya fisiknya, tapi subhanallah keberaniannya, itu nggak ada satupun di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam semuanya menunjukkan dan berani menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Disebutkan dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah SAW berdakwah, banyak di antara para sahabat ini bertanya-tanya, Rasulullah SAW ini sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah secara terang-terangan dengan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasda bima tu'mar. Yang sebelumnya beberapa tahun Nabi SAW berdakwah secara rahasia. Lah di sini di antara komunitas kaum muslimin yang masih menyembunyikan, ya biasalah ngobrol, kemudian ada yang nyeletuk. Siapa di antara kita yang berani menyampaikan wahyu Allah sebagaimana Rasulullah SAW? Sebenarnya pertanyaan ini adalah obrolan biasa, tapi siapa sangka ya nih jamaah, obrolan ini seakan-akan pecah ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberanikan diri, saya yang akan menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah secara terang-terangan sebagaimana yang disampaikan, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedari awal teman-temannya ini merasa khawatir, takut ya, apalagi melihat dari fisiknya ya, ini nggak akan bisa untuk menahan seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang dikhawatirkan. Makanya sedari awal mereka mengatakan nggak usah, jangan engkau. Kalau seandainya ada yang lain dengan fisik yang besar misalnya, atletis misalnya, mungkin barangkali sahabat yang lain tidak akan menghalangi. Tapi melihat Abdullah ibn Mas'ud yang kecil, kurus, banyak di kalangan para sahabat yang mencoba untuk menahannya. Tapi sekali lagi, keberanian beliau, tekad kuat yakni beliau, akhirnya kemudian mampu menerobos halangan dan rintangan dari sesama para sahabat yang mencoba untuk menghalanginya. Maka berangkatlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, yang dituju nggak sembarangan. Yang dituju langsung komunitas para pembesar suku Quraisy yang lagi jandonan, yang lagi kumpul-kumpul kongko-kongko. Nggak sembarangan, subhanallah. Inilah yang menunjukkan keberanian luar biasa. Makanya di dalam sebuah kitab sejarah Ibnu Ishaq ya, itu menceritakan yang kisah ini. Bahkan beliau katakan awwalu man jara, orang yang pertama kali ya menyampaikan Al-Quran secara terang-terangan ba'da Rasulullah SAW di kota Makkah adalah ini, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika berada di komunitas mereka, maka ayat yang disampaikan itu adalah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran. Subhanallah, belum yani selesai seluruh ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW di dalam surat Ar-Rahman, semua orang yang mendengar, terutama para pembesar suku Quraisy ini, langsung berbondong-bondong untuk menghajarnya. Masya Allah, berdarah-darah, bonyok Abdullah ibn Mas'ud ya, karena memang fisiknya kecil, dia nggak bisa sebenarnya untuk menahan, menangkis apalagi. Nggak lama kemudian Abdullah ibnu Mas'ud ini ditolong oleh beberapa rekan-rekannya ya, ketika ditanya, sudahlah,
hadzal ladzina khasyaina alaik, ini yang saya khawatirkan. Tapi bahasa kita mungkin ya bonek atau apa? Bandel mungkin ya. Ini yang kami khawatirkan. Lawang kecil seperti ini kok ya kemeliti, apa bahasa kemeliti itu Pak? Mungkin bahasa kita seperti itu. Ya ini wajar lah, sesama teman dikhawatirkan. Kala itu masih minoritas, hanya beberapa gelintir saja sahabat yang masuk Islam, dan ini yang dikhawatirkan. Tapi gimana lagi? Apa jawaban dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Kana a'da'ullahi ahwanu alaina minhum al'an. Ente tahu semua. Meskipun sudah berdarah-darah bonyok, nggak seperti apa, nggak berbentuk ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya semenjak saya dibonyokin sama para pembesar suku Quraisy ini, musuh-musuh Allah ini seakan bagi saya lebih ringan. Kalau seandainya engkau kalian semua wahai teman-temanku mengizinkan, aku akan membacakan lagi. Wes sudah hasbuka kata. Jangan. Ini nanti jadi bumerang. Ya, jangan engkau dolimi dirimu sendiri. Hasbuka kata yakni sahabat yang lain. Nah, inilah diantara yakni cerita bagaimana proses masuk Islamnya dengan keberaniannya ya Abdullah ibn Mas'ud secara lantang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Secara umum ada 3 keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mas'ud, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini semua menjadi suri tauladan yang baik ya untuk kita semua. Keutamaan yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya adalah pujian dari Allah bahwa betisnya itu lebih apa? Lebih kecil daripada dan lebih ringan daripada gunung Uhud. Nah, inilah yang menjadikan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu punya kelebihan yang itu tidak diberikan ya pujian dari Nabi SAW kepada sahabat yang lain. Singkat cerita, Abdullah ibnu Mas'ud ini naik pohon. Ada yang mengatakan yakni pohon yakni siwak. Ya, ketika naik kelihatan tersingkap yakni betisnya. Kecil banget. Ya, memang fisiknya kecil dan kurus. Akhirnya sebagian para sahabat dhahiku. Mereka tertawa, menertawakan kecilnya betis ini. Nabi SAW mencoba untuk membela Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ingatlah, lahuma katanya, kedua betis Abdullah ibnu Mas'ud ini athqalu fil mizan min Uhud. Kedua betis yang engkau tertawakan ini, meskipun kecil, meskipun kau anggap ini ringan, sejatinya itu lebih berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala melebihi gunung yakni gunung Uhud. Apa yang bisa kita petik dari sini jamaah yang dirahmati Allah? Tentunya kita sadar bahwasanya ya ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nilai ketakwaan dan keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna akramakum indallahi yakni atqakum." Nabi SAW langsung kemudian mengaitkan dunia dengan rumus di akhirat. Mungkin kau melihat orang ini kurus, kering, kerontang, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala fil mizan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala jadi akhirat ternyata lebih berharga, lebih bernilai, lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah, siapa sangka? Dan ini bukan sekedar basa-basi, tapi ini menunjukkan bahwasanya tingkat dan kualitas keimanan dan ketakwaan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melebihi yang lain. Dan dari sinilah kemudian jangan sampai kita suka untuk meremehkan, merendahkan saudara-saudara kita. Mungkin karena bentuk fisiknya yang kecil, maaf. Mungkin karena faktor kefakirannya, maaf. Mungkin ya karena ketidaktampan dan ketidakcantikannya, maaf. Inna akramakum indallahi yani atqakum. Inilah sebenarnya ukuran kemuliaan. Apalah manfaat yang bisa kita dapatkan seandainya banyak orang yang memuji kita, memuliakan kita karena faktor pangkat, prestasi, anak, atau mungkin barangkali harta yang kita miliki. Kalaulah nantinya kita di akhirat adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya rubahlah paradigma kita. Sebab orientasi kita itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pujian dan kemuliaan dari Allah. Bukan untuk mendapatkan
ya pujian dan sorak-sorai dari manusia, bukan untuk mendapatkan banyak like atau follower misalnya ya dari para netizen, bukan jamaah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara keutamaan yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini adalah rujukan di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan dan melontarkan pujian bahwasanya khudul Quran an arba'ah. Ya, ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Subhanallah. Kalau kita lihat 4 orang, mungkin barangkali tergambar dalam benak kita itu adalah 4 khalifah. Ternyata tidak sama sekali. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama kali disebut oleh Nabi SAW adalah Abdullah ibnu Mas'ud ini. Yang kedua adalah Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga Mu'ad ibnu Jabal. Dan yang keempat, siapa sangka jamaah, itu adalah seorang mantan budaknya Hudzaifah yang bernama Salim maula Hudzaifah. Subhanallah. Al-Quran, wahyu paling besar, wahyu abadi, mukjizat yang paling kekal hingga akhir zaman. Nabi SAW hanya memberikan kepada 4 orang untuk dijadikan sebagai rujukan untuk mengambil darinya Al-Quranul Karim. Abdullah ibn Mas'ud kita tahu track recordnya, orangnya kecil, ya, tidak seperti yang lain. Dari sisi kekayaan jauh dari Abdurrahman ibnu Auf atau dari Utsman dan Abu Bakar As-Siddiq. Jauh, tapi ternyata satu di antara 4, Abdullah ibnu Mas'ud termasuk salah satu yang dikeluarkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay ibnu Ka'ab yang kedua. Yang ketiga Mu'ad ibnu Jabal. Yang paling menjadi catatan untuk kita itu siapa? Yang keempat, yaitu Salim. Beliau adalah mantan budak. Subhanallah. Kita tidak menjumpai di sini 4 ini satu di antara Khulafaur Rasyidin. Para ulama menyebutkan kenapa 4 orang ini dan satu pun di antara 4 khalifah 4 ini tidak masuk satu pun. Kata para ulama ilmu hadis menyebutkan karena 4 orang ini dianggap guru, bahasa kita ya. Kalau nyari guru Quran itu yang bid. Ya, bahasa kita yang benar-benar punya ilmu yang kompeten dalam bidangnya. Lah 4 orang ini para ulama mengatakan bahwasanya keempat-empatnya ini adalah sahabat yang paling dhobit di dalam hafalannya, di dalam qiraah dan bacaannya. Makanya kalau ingin belajar Al-Qur'anul Karim, ya cari guru yang mumpuni sekalian. Nah, sebagaimana yang Nabi SAW yang ditunjukkan. Karena kita tahu banyak sahabat-sahabat yang memiliki kecerdasan dan IQ yang tinggi. Kenapa menjadi pertanyaan? Abdullah ibnu Abbas yang menjadi pakarnya tafsir tidak masuk dalam hal ini. Ya, karena memang ada perbedaan. Karena 4 orang ini lebih kepada qiraah dan bacaan serta hafalannya. Makanya Nabi SAW memberikan rekomendasi kepada 4 orang ini. Tapi untuk masalah keilmuan tentang tafsir Al-Quran beda lagi. Ambillah ilmu dari siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya sama juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam lingkungan dalam lingkungan kita misalnya, siapa sih yang menjadi imam, Masya Allah, imam masjid? Ya, sekalipun dia itu doktor, tapi kalau seandainya dari sisi kedobitannya, mungkin dari sisi bacanya enggak, pasti mau tidak mau dia harus merelakan yang lain yang dianggap lebih dobit, bacanya lebih bagus dan lain sebagainya. Karena nanti ada passingnya masing-masing. Tapi kalau seandainya nanti butuh, misalnya kita pakar ahli ekonomi, silakan maju yang memiliki latar belakang tersebut. Sebagaimana Nabi SAW itu memiliki para sahabat yang memiliki passing dan kelebihan masing-masing. Nah, disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran penting yang bisa kita petik di sini. Mempelajari Al-Quran itu sangat penting. Ya, tapi jangan sampai sembarangan kita memilihkan guru-guru untuk anak-anak kita. Kita apresiasi subhanallah. Ya, bagaimana juhud, jerih payah, terutama mungkin di masjid ini yang setiap sore ada apa? TPA atau TPQ subhanallah. Ini adalah bagian dari
yakni usaha kita untuk mengentaskan kejahilan dan kebodohan kita terhadap Al-Qur'anul yakni Karim. Maka tentunya ya, selain kita mengajarkan, ya, para guru-guru harus ada istilahnya upgrading, ya, karena Al-Qur'anul Al-Karim yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang mulia. Yang tidak hanya isinya yang kita pelajari, tidak hanya bacaannya yang kita rasakan indah dan merdunya, tapi Al-Qur'anul Karim pun harus kita pelajari secara lafadznya. Ya, mudah-mudahan ada usaha dari semua yang pihak untuk bisa menguasai Al-Quran ini dari segala lini dan sisi. Baik, keutamaan yang terakhir, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah pujian dari Nabi SAW terhadap Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Doanya mustajab. Ya Allah, ini adalah kelebihan. Jadi doanya itu mustajab. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Abdullah ibnu Mas'ud, yakni doanya mustajab. Sebagaimana tertuang dalam sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW pernah menjumpai Abdullah ibnu Mas'ud ketika itu sedang berdoa. Apa jawaban, apa komentar dan respon Nabi SAW ketika melihat Abdullah ibnu Mas'ud sedang berdoa? Ya, is'altu toh. Ya, ini adalah kalimat yang pendek, namun syarat akan makna dalam banget loh ini. Is'altu toh. Ya, khusus ditujukan kepada Abdullah ibnu Mas'ud yang sedang berdoa. Wahai ibnu Mas'ud, ya, minta apapun kepada Allah pasti engkau akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat dari kata gantinya ini memang dikhususkan untuk siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Apa keinginan Abdullah ibnu Mas'ud yakni ketika itu? Seandainya kita dapat kartu sakti misalnya dari jabatan, dari pejabat yakni teras, pokoknya kamu minta apapun pasti aku akan beri, subhanallah. Pasti dalam gambaran yakni kita, ya, list permintaan kita adalah perkara-perkara dunia. Tapi apa yang diminta oleh Abdullah ibnu Mas'ud ketika sudah mendapatkan kartu sakti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'aluka imanan, ya, la yartad. Permintaan yang pertama, ada 3 permintaan yang diminta oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang itu tidak berpaling, ya, murtad. Jangan sampai aku nanti meninggalkan agama ini. Subhanallah, gak ada satupun keinginan, ya Allah aku minta misalnya, ya, rumah yang besar atau properti yang mewah. Tidak. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, keimanan yang tidak akan berpaling. Artinya jadikan keimanan ini tertancap kuat, terpatri kuat di dalam hatiku hingga ajal menjemputku. Itu adalah pesan dari permintaan yang pertama. Yang kedua, ya, kata Abdullah ibnu Mas'ud, ya, yang kedua, wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak serna, yang tidak cepat hilang. Kenikmatan di sini adalah kenikmatan ukhrawi, kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan selama hidup bersama dengan Nabi SAW. Nikmat bisa berjumpa dengan Nabi di dunia. Nikmat yang bisa bermajlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bisa berperang. Karena Abdullah bin Mas'ud ini berperang mulai dari perang Badar, dan beliaulah yang dikenang oleh sejarah sebagai pembunuh Abu Jahal. Memang ada silang pendapat. Ada yang mengatakan 2 putra dari Afrah, Mu'ad dan Mu'awid yang membunuhnya. Tapi ada yang mengatakan 2 putra Mu'ad dan Mu'awid ini cuma membonyokkan yakni saja Abu Jahal. Tapi eksekutornya siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar, la yanfad. Makanya di antara nikmat yang besar, Abdullah ibnu Mas'ud yakni kelak, sekalipun diutus oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu di kota Kufah, kelak keinginannya, kerinduannya untuk bisa kembali di kota Nabi SAW terwujudkan. Makanya di usia 60 tahun dia balik lagi ke kota Madinah, yakni kota Nabi, pas di kekhalifan Utsman ibnu Affan. Tak lama beliau sakit, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya.
Dan beliau termasuk di antara sahabat yang dimakamkan di Baqi. Subhanallah. Yani keinginan untuk bisa berjumpa lagi dengan kota Nabi, Allah Subhanahu wa taala akhirnya wujudkan. Ini adalah nikmat yang besar ya nih jamaah. Ya. Dan yang ketiga, dan ini adalah keinginan dari beliau, wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah. Ya Allah, aku memohon yani kepadamu untuk nanti bisa disandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah yang paling yani tinggi. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semua permintaan ini adalah permintaan yang erat dan kental kaitannya dengan perkara-perkara ukhrawi. Apa yang bisa kita petik dari keutamaan yang ketiga dari doa mustajabah ini? Yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, carilah waktu-waktu, tempat-tempat dan momentum mustajab doa sebagaimana saat ini. Karena sebagian besar yakni para ulama mengatakan ba'dal asar, setelah asar di hari Jumat sampai sebelum matahari tenggelam, ini adalah termasuk di antara sekian waktu-waktu yang mustajab. Ya, dan yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orientasikanlah keinginan dan permintaan kita di waktu-waktu mustajab. Yang pertama itu adalah, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan ukhrawi, terutama adalah yakni keimanan ini. Allahumma tsabbit qalbi. Ya, Allahumma, ya, misalkan sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Mas'ud, inni as'aluka imanan la yartad. Karena keimanan ini adalah aset yang paling berharga ya nih jamaah. Ya, sebagaimana kita sampaikan yani tadi, sekalipun di waktu-waktu mustajab di sini, atau mungkin kita di depan yani Ka'bah, atau di saat yani kita haji di wukuf di Arafah, ini adalah tempat-tempat mustajab. Kemudian kita minta apapun dari perkara-perkara dunia, kita balik ke tanah air, Allah Subhanahu wa taala ijabai. Tapi kalau seandainya nanti di akhir hayat Allah Subhanahu wa taala ternyata tutup sejarah panjang dan perjalanan panjang kita di dunia ini dengan su'ul khotimah, apalah yani artinya ini semua? Maka inilah permintaan yang sangat mulia. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari ya nih jamaah. Maka ini penting sekali untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan dan mengokohkan keimanan kita hingga ajal menjemput yani kita semua. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara ya secuil, meskipun agak cukup panjang ya ternyata, ya, biografi dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan kiranya apa saja pelajaran yang bisa kita terapkan dari beliau. Ya, mulai dari keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran, ya, meskipun ya kita tahu secara fisiknya dia kecil, kemudian kita harus paham bahwasanya ya sejatinya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala terletak pada kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Ya, pun demikian kita harus benar-benar untuk selalu menjadikan orientasi ilmu pertama kali yang harus kita pelajari itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, dan yang terakhir yang barusan kita sampaikan, ya, seharusnya kita selalu mencari momentum, waktu dan tempat mustajabatu doa dan permintaan yang pertama kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keimanan yang kokoh hingga ajal menjemput yani kita semua. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas biografi singkat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, ya, adalah Islam adalah agama yang sempurna. Ya, Islam dan syariatnya yang menjadi salah satu karakternya itu adalah kesempurnaan. Makanya hadis ini adalah potret dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Bagaimana tidak ya nih jamaah? Ya, kita tidak akan jumpai sama sekali dalam syariat-syariat sebelumnya maupun syariat buatan setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna melebihi kesempurnaan yakni Islam itu sendiri. Makanya di dalam bab al-adab ini jamaah dirahmati Allah, kita akan belajar, kita akan mendapatkan yakni banyak hal. Adab tentang makan, adab tentang bermajlis, adab ketika bergaul dan berbicara ternyata masuk dalam syariat yakni kita.
Siapa sangka hal-hal yang dianggap kecil oleh kebanyakan manusia atau dianggap remeh temeh seperti ini ternyata masuk dalam syariat yakni kita. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu benar-benar yakni sempurna. Maka tidak salah yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang non muslim yang akhirnya takjub selama mereka masih punya akal sehat dan fitrah salimah untuk mengakui bahwasanya syariat Islam ini benar-benar sempurna dan komprehensif. Hampir yakni semua permasalahan subhanallah tidak luput dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah kita sampaikan kalau tidak salah, sepertinya di tempat ini, begitu banyak orang-orang non muslim yang akhirnya masuk Islam karena takjub dengan bagusnya pergaulan Islam. Ya, banyak misalnya orang-orang yang saat ini meskipun dia itu adalah seorang atlet besar, tapi melihat ukhuwah, persaudaraan kuat antara atlet satu dengan atlet lain, sekalipun beda negara, maaf, sekalipun ya beda ras, tapi ketika mereka bertemu dalam ring, subhanallah, menunjukkan rasa ukhuwah yang tinggi. Apa yang terjadi? Menuntun dan mengantarkan dia masuk Islam. Adab yakni pergaulan. Begitu banyak di antara orang-orang muslim ketika masih diberikan akal sehat dan fitrah salimah, takjub dengan beberapa syarat yang akhirnya masuk Islam. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan yakni dahulu, ya, ada orang yang takjub yakni sekali dengan filosofi yakni cara berwudunya kaum muslimin. Ada seorang dokter ya yang melanjutkan studinya ketika bertemu dengan seorang muslim, takjub kenapa hampir setiap waktu tertentu dia membasuh anggota-anggota yang dia rasa penting sekali. Padahal ya, ini adalah satu hal yang jarang ia jumpai pada kebanyakan teman-temannya. Tapi selalu dijaga, mulai dari wajah dibasuh sampai maaf yakni dalamnya telinga pun dibasuh, sampai di belakang telinga ini adalah bagian-bagian organ ya tubuh manusia yang jarang tersentuh oleh air bagi kebanyakan orang-orang Eropa kala itu. Akhirnya kemudian dia menyatakan bahwasanya memang sebenarnya Islam ya ini adalah agama yang sempurna dilihat dari sisi menjaga kebersihannya lewat yakni berwudu. Dan banyak kisah-kisah seperti ini kalau seandainya kita googling misalnya, kita selancar di dunia maya misalnya, bagaimana testimoni mereka, ketakjuban yakni mereka terhadap syariat Islam, pergaulan, ukhuwah yang akhirnya mengantarkan mereka bisa merasakan nikmat dan lezatnya cahaya Islam. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adab bergaul inilah Nabi SAW sudah banyak mencontohkan untuk sahabat dan untuk umatnya, yaitu kita semua. Begitu banyak mereka yang takjub dengan akhlaknya dan perangai mulianya Nabi SAW, akhirnya mereka masuk Islam. Termasuk dengan ini semua. Kita jangan mengkerdilkan. Ya mungkin apalah kaitannya Ustaz? Hanya larangan kita nggak boleh berbisik-bisik, kemudian kaitannya dengan Allah ya nih, jamaah dirahmati Allah. Rasulullah SAW sudah membuktikan, bahkan Nabi SAW dengan tampangnya, dengan kejujurannya saja, banyak orang-orang kafir kala itu yang akhirnya kemudian mengakui keislaman di hadapan Nabi SAW. Tidak ingatkah kita dengan masuk Islamnya Abdullah ibnu Salam? Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Abdullah ibnu Salam adalah pemimpinnya orang-orang Yahudi. Kala itu belum pernah bertemu sekalipun dengan wajahnya Nabi SAW, belum pernah bertatap muka dengannya Nabi SAW. Tapi subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dua insan ini, apa yang terjadi? Ma ra'aitu, aku tidak melihat secuil pun di dalam wajah Nabi SAW wajhal kadzabin, aura seorang pendusta. Karena selama ini yang tersiar kabar Muhammad ini pembohong, pendusta. Itu belum ngomong apapun, melihat dari auranya saja subhanallah kelihatan ini bukan tampang apa? Pendusta. Nah, ini adalah sebuah akhlak. Ya. Tapi kalau kita kadang-kadang dari kejauhan, wah ini mau datang ke sini, ini pasti ngutang ini. Udah kelihatan dari apa namanya? Wah, ini kayaknya nggak bagus orangnya ini. Kadang-kadang kita itu sudah kelihatan. Ya, tampang saya juga seperti itu, mungkin bisa diprediksi.
Wah, ini mungkin ini. Jadi apa yang dikesankan oleh orang itu adalah hal-hal yang buruk tentang diri kita dan aib serta kekurangan kita. Tapi Nabi SAW, siapa sangka hanya dengan melihatnya ini akhirnya kemudian menuntun Abdullah ibnu Salam. Kalau orang awam masih mending, ini orang terdidik loh ini. Bahasa kita itu ketua MUI-nya, kalau di sana MUY-nya, Majelis Ulama apa? Yahudinya, kota Madinah, Abdullah ibnu Salam, yang sudah hafal kitab Taurat. Subhanallah, terkesima hanya dengan pertemuan dengan Nabi SAW dan mulijat wajah dan aura hilang semua. Ya, hilang yani semua fitnah-fitnah yang selama ini beliau termakan yani dengannya. Yang menyatakan Muhammad hati-hati, dia seorang pembohong, seorang pendusta, ahli sihir dan lain sebagainya. Hilang yani semua. Ma ra'aitu fi wajhil kadzdzabin, subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting untuk kita bahwasanya dengan kesempurnaan Islam ini jangan sekali-kali kita merasa malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Karena syariat Islam ini sempurna, komprehensif. Kenapa kita harus malu menunjukkan identitas kita sebagai seorang yakni muslim? Dan tunjukkanlah syariat ini tidak hanya dipelajari, tapi syariat ini harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Ya, sebagaimana hari ini kita jumpai, hari ini kita belajari, fala yatanaja. Tidak hanya kita hafal perawinya Abdullah ibnu Mas'ud disebutkan dalam Sahih Muslim, tapi nggak pernah diterapkan. Yani apalah artinya? Taib, ini adalah faedah yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ya itu adalah agama yang sempurna, syariatnya pun demikian, menyasar berbagai lini ya kehidupan manusia. Dari perkara-perkara akidah, dari perkara ibadah, dari perkara-perkara yakni akad dan hubungan keluarga, sampai dalam hal muamalah, berbisnis, sampai dalam hubungan ya antar negara dengan negara yang lain, hubungan bilateral, sampai dalam perkara yakni jihad. Makanya para ulama yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen tahu kesempurnaan dan komprehensifnya syariat Islam, ambil buku fikih satu saja, buka di daftar ya halamannya, ya daftar isinya nanti, coba lihat ya tema besarnya apa saja. Maka di situ kita akan lihat. Itulah bukti bahwasanya Islam benar-benar mengajarkan kita segala hal. Karena semuanya dibutuhkan oleh yakni kaum muslimin. Mulai dari perkara yang pertama ibadah sampai dalam perkara yang jihad ada. Dalam perkara-perkara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sampai hubungan yakni dia dengan makhluk yang lain pun dibahas. Lah ini menunjukkan kesempurnaan yakni Islam, kesempurnaan yakni syariatnya. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lebih masuk ke yakni poinnya. Adzan jam berapa? 17:52. Taib. Sedikit ya, nanti kita sampaikan. Yang ketiga, hukum asal berbisik-bisik atau an-najwa. Ya, najwa bagus kayaknya untuk dipakai nama. Nah, najwa ini adalah berbisik-bisik antara dua orang atau lebih. Ya, apa hukum asal dari najwa? Memang kalau kita lihat secara tekstual hadis ini ada larangan, karena Nabi SAW mengatakan la yatanaja. Jangan sekali-kali engkau berbisik-bisik antara dua orang, sedangkan yang ketiga engkau tinggalkan dan tidak engkau pedulikan. Nah, disinilah saatnya kita akan membahas dari sisi fikihnya. Apa hukum asal dari berbisik-bisik? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hukum berbisik ini ada dua. Dibolehkan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang nanti kita akan sampaikan. Yang kedua, hukum berbisik-bisik itu menjadi terlarang dalam keadaan tertentu. Yang kita bahas yakni saat ini adalah ya larangan hukum berbisik pada kondisi-kondisi tertentu. Kenapa hal ini terlarang yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena hadis ini sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, la yatanaja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali engkau berbisik-bisik antara dua orang, engkau tinggalkan saudaramu sendirian. Lah, di sini beberapa ulama menyebutkan alasannya.
kenapa berbisik-bisik seperti ini itu menjadi terlarang? Yani satu, ya, hal ini akan menimbulkan prasangka buruk. Inilah yang menjadi alasan dan hikmah di balik larangan berbisik. Karena kalau seandainya kita nggak ngobrol bareng, tiba-tiba kemudian yang satu dibisiki, ada kemungkinan orang yang tidak diajak bicara atau yang tidak diperdulikan ini akan muncul apa? Suudon apa husnudon? Yani suudon, prasangka, yani buruk, kata para ulama. Maka hal inilah yang kemudian menjadi alasan pertama kenapa berbisik-bisik seperti ini terlarang. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya menyebutkan alasan yang kedua, menjadikan orang yang ketiga ini akan bersedih. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW ilah dan alasannya. Kalau kita lihat dalam teksnya itu ya, hatta yakhtalita bin nasi, ya, wadhalika li alla yahzana, supaya ia tidak sedih. Kasihan kan, diabaikan, dicampakkan begitu saja. Dan ini adalah alasan yang kedua yang memang sedari awal disampaikan oleh Nabi SAW dalam teks yakni hadis ini, supaya ia nggak bersih, kasihan kan. Ini adalah alasan yang kedua. Sedangkan alasan yang ketiga, kata para ulama, salah satunya adalah Imam Nawawi rahimahullahu taala, hal ini termasuk bagian dari perbuatan syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna najwa minas syaitan," dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama najwa minas syaitan." Di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10 menyatakan dengan jelas bahwasanya berbisik-bisik dengan kondisi seperti ini, dengan mengabaikan satu temannya yang lain, minas syaitan. Ini adalah perbuatan yakni syaitan. Makanya an-najwa dengan bentuk dan gambaran seperti ini terlarang. Karena menyebabkan karena ada 3 alasan. Yang pertama, akan menimbulkan prasangka buruk. Yang kedua, menjadikan dia akan bersedih karena seakan-akan tidak dipedulikan lagi. Sedangkan yang ketiga, perbuatan seperti ini adalah bagian dari perbuatan yakni syaitan, sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Mujadilah yakni ayat yang ke yakni 10. Insyaallah yakni taala ya, nanti kita akan lanjutkan, masih menyisakan beberapa, ya, ada mungkin 3 atau 2 lagi yakni faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, terutama kapan saja kita dibolehkan untuk berbisik-bisik, ya, karena ada beberapa pengecualian. Tidak semua berbisik itu terlarang secara mutlak, tidak. Ada beberapa kondisi yang menuntut kita untuk benar-benar berbisik, dan itu dibolehkan dalam syariat yakni kita. Kapan saja insyaallah nanti kita akan yakni sampaikan, dan kita tutup ya kajian ini di sesi pertama ini. Sisa waktunya kita manfaatkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada waktu, ya, ada waktu yakni sedikit untuk memperbanyak doa di waktu-waktu mustajab yakni seperti ini. Allah taala alam yang bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang pertama tadi kita baru menyelesaikan beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, mulai dari biografi singkat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan beberapa pelajaran dan faedah yang bisa kita petik dari tauladan yang baik beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian faedah yang kedua adalah mengenai Islam itu adalah agama yang sempurna, sampai dalam masalah-masalah yang banyak diremehkan oleh kebanyakan manusia ternyata menjadi salah satu pembahasan penting di dalam syariat kita. Dan inilah yang seringkali menjadi
sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang bisa merasakan yakni Islam, dan itu tidak sedikit. Kemudian yang ketiga kita sampaikan tadi tentang hukum berbisik-bisik antara dua orang dan meninggalkan saudara yang lain. Ada dua hukum sebenarnya di kalangan para ulama ilmu hadis. Yang pertama diperbolehkan dalam kondisi tertentu, nanti kita sampaikan di akhir. Dan yang berkaitan dengan hadis ini itu hukumnya haram, ya, karena ada beberapa alasan. Hal ini akan menimbulkan prasangka buruk pada orang yang tidak kita ajak bicara atau orang yang sedang dibisiki mungkin. Kemudian yang kedua, hal ini akan menimbulkan kesedihan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam teks hadis ini. Sedangkan yang ketiga, salah satu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hal ini terlarang karena bagian dari perbuatan syaitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaiton, di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Adapun faedah yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu faedah yang keempat, ya. Faedah yang keempat, para ulama sepakat larangan berbisik ini juga berlaku untuk, ya, untuk banyak orang, ya. Larangan ini berlaku juga untuk orang yang tidak diajak bicara karena beda bahasa, maaf. Jadi larangan najwa ini juga berlaku bila salah satu tidak memahami bahasa yang digunakan. Ya, subhanallah ya. Sampai sejauh ini, sedalam ini para ulama ketika menafsirkan hadis yang mulia ini. Jadi kalau seandainya prakteknya ada dua orang misalnya, ya, atau mungkin barangkali tiga orang, yang dua orang ini sedang ngobrol pakai bahasa osing, sedangkan satu orang ini nggak paham bahasa osing sama sekali, maaf, ini contohnya ya, maka ini pun termasuk bentuk larangan. Sama juga misalnya ada tiga orang, yang dua sedang ngobrol pakai bahasa Jawa, sedangkan orang yang ketiga dari orang Batak, ya, nggak paham sama sekali bahasa Jawa, ya, maka bentuk obrolan seperti ini kata para ulama juga termasuk sesuatu yang terlarang, ya. Apa alasannya? Karena ilah dan alasan serta sebabnya sama, ya, di mana satu orang itu seakan-akan dicampakkan, diabaikan. Sekalipun ngobrolnya pakai bahasa Jawa antara dua orang ini kenceng, tapi apalah arti kalau seandainya sekenceng apapun dua ngobrol ini ternyata yang satu nggak paham bahasa Jawa sama sekali. Ini akan memunculkan beberapa alasan kenapa hal ini juga termasuk perbuatan yang terlarang. Mungkin barangkali prasangka buruk akan muncul, ini sedang membicarakan saya makanya pakai bahasa yakni Jawa. Mungkin akan muncul perasaan seperti itu. Atau mungkin barangkali akan menjadi sedih, ya Allah, ya mentang-mentang saya nggak bisa bahasa Jawa, ya, akhirnya kemudian saya ditinggalkan, tidak diajak ngobrol, akan muncul, ya. Maka alasan-alasan seperti ini karena memiliki illah, memiliki sebab yang sama, para ulama memasukkan kasus seperti ini juga termasuk di antara bentuk najwa, ya, bila mana, ya, antara dua orang ini ngobrol dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang ketiga. Maka ini sangat penting ya nih sekali ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah bagian dari penjabaran tafsir yakni hadis yakni ini. Kemudian yang keempat yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau yang keberapa ini? Ya? Iya. Hal ini juga termasuk larangan pula kata para ulama, ya. Meski jumlah orang yang ngobrol itu banyak dengan meninggalkan satu orang yang dibiarkan. Memang di dalam hadis ini Rasulullah SAW hanya menyebutkan 3 orang, kemudian 2 orang ngobrol atau berbisik meninggalkan 1 orang. Tapi para ulama, subhanallah, dalamnya ini juga mengambil hasil dari istimbat atau istihadnya para ulama, menyatakan sekalipun ada 5 orang atau lebih, ya, anggap saja 5 orang, 4 orang ngobrol sendirian, yang 1 dibiarkan, ya, maka ini juga termasuk bentuk najwa yang terlarang, ya. Lebih-lebih yang 5 ini pakai bahasa Jawa,
meninggalkan satu temannya yang itu tidak faham satu lafaz pun dalam bahasa Jawa. Maka ini pun juga termasuk yang terlarang. Nah, kenapa Nabi SAW menyebutkan 3? Ya, karena 3 ini kalau sudah 2 ngobrol sendiri atau berbisik-bisik, maka otomatis dengan meninggalkan satu orang ini akan menyebabkan banyak sekali tadi luka. Prasangka buruk akan muncul, kesedihan pun akan nampak pada raut wajahnya. Pun demikian, ya, dengan jumlah yang lebih banyak, sekalipun itu kerumunan massa, hanya meninggalkan seorang diri yang itu tidak digubris, tidak dipedulikan, tidak diajak bicara, ya, maka ini juga termasuk bentuk apa? Yani najwa. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian dari indahnya para ulama ketika beristimbat atau mengambil sebuah hukum dari lafaz dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak muluk-muluk tekstual, tapi seringkali para ulama ketika menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat dari sisi lain, yaitu konteks yanitual. Meskipun angkanya 3, tapi sebenarnya para ulama mencari kenapa sih 3? Oh, ternyata ini adalah contoh yang paling simple. Yani bukan berarti kemudian kita berempat atau berlima nggak masuk dalam larangan, subhanallah. Para ulama tidak ada yang menyatakan demikian. Berapapun jumlahnya, asalkan yang ditinggalkan, yang diabaikan satu-satunya, maka ini termasuk bentuk najwa yang terlarang, yani jamaah. Taib. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-5, yang terakhir, ya. Ada beberapa kondisi yang membolehkan an-najwa, yaitu berbisik-bisik dengan meninggalkan temannya yang lain. Ya, jadi ada beberapa keadaan di mana an-najwa itu diperbolehkan. Ya, kalau yang pertama, yang kedua, ketiga tadi terlarang. Ya, apapun yang alasannya. Adapun faedah yang terakhir ini adalah kapan saja, dalam kondisi dan keadaan seperti apa an-najwa, berbisik-bisik atau dengan meninggalkan temannya, hal ini diperbolehkan. Ada beberapa yakni kondisi. Kondisi yang pertama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa biiznihi. Ya, bahasa kita harus meminta izin dan meminta keridhoannya terlebih dahulu. Karena di dalam beberapa redaksi hadis yang lain disebutkan illa biiznihi. La yatanaja, tidak boleh berbisik-bisik antara 2 orang dunal akhar, dengan meninggalkan satu temannya yang lain. Redaksinya apa? Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Selama satu temannya tadi sudah memberikan izin, maka hal ini bukan termasuk najwa yang terlarang. Satu contoh, insyaallah kita bisa memahami hal ini. Ketika kita sedang ngobrol bertiga, ya, sedangkan satu temannya ini nggak paham yakni bahasa Jawa misalnya, sedangkan kita pengen ngobrol lebih enak pakai bahasa Jawa sajalah, gitu kan. Akhirnya kemudian ngobrol panjang pakai bahasa Jawa, tapi sebelum sudah minta izin. Kita lagi membahas tentang kondisi bangsa dan negara misalnya. Kemudian pakai bahasa yani Jawa. Diskusi yang alot yani misalnya antara 2 orang. Terpaksa pakai bahasa Jawa biar lebih enak. Dengan meninggalkan temannya yang dari Batak, dia nggak bahasa Jawa satupun tidak paham lafadznya. Tapi sudah minta izin. Selama dia mengizini, hal ini diperbolehkan. Ya. Sama juga ketika kita juga ingin berbisik-bisik tapi sudah minta izin. Maaf ya, ini kan banyak orang. Ya, mungkin di area yang maaf ya, banyak sorotan orang yang sedang memperhatikan gerak-gerik kita. Tapi saya ada hajat dan kepentingan dengan teman saya ini. Ya, saya minta izin, saya ingin ngobrol dengan bahasa yang rahasia. Artinya dengan secara bisik-bisik, supaya nggak terdengar oleh banyak orang. Ketika orang yang ketiga ini memberikan izin, maka hal ini bukan lagi termasuk najwa yang terlarang. Ya, lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami kondisi seperti ini. Ya, ketika ia sudah memberikan izin. Kemudian kondisi yang kedua, ya, sebagian ulama memberikan satu kondisi yang lain di mana an-najwa itu dibolehkan, ya, bila
dua orang ini berada di keramaian, ya, berada di keramaian, banyak orang, maka hal ini diperbolehkan. Misalnya kayak seperti ini kan keramaian, ya, kita nggak tahu apakah sedang ngobrol dengan yang satunya dan lain sebagainya sambil nunggu ustadznya datang. Kemudian karena yang samping kanan kita ini adalah teman kita, kita berbisik. Maka dalam kondisi yang sedang ramai seperti ini bukan termasuk najwa yang terlarang. Ya, hal ini diperbolehkan. Ya, tapi kita harus sadar betul bahwasanya pembicaraan kita ini yang sebelumnya tidak membahas tentang kondisi orang yang ada di samping kita yang lain. Artinya benar-benar kita datang pas ketemu dengan si fulan langsung kemudian kita berbisik-bisik. Tapi kalau sebelumnya kita ngobrol dengan sebelah kiri kemudian kita berbisik-bisik, masih ada kemungkinan najwa ini terlarang. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, para ulama membolehkan, ya, najwa itu bila mana kita nyarikan solusi teman untuk orang ketiga ini. Ya. Lah, ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Bila mana kita bertiga, ya, kemudian kita pengen ngobrol lebih intensif, meninggalkan satu teman kita ini, maka solusinya para ulama, berbisik-bisik dua orang ini diperbolehkan asalkan kita cari orang yang ketiga, siapapun lah. Mungkin barangkali ada tukang es yang jalan, coba sebentar ajak ngobrol, kita mau ngobrol penting ini, ya. Lah, ini yang pernah dipraktekkan oleh Abdullah ibnu Umar dengan Abdullah ibnu Dinar. Jadi kala itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Dinar ini menemani Abdullah ibnu Umar. Ya. Lah, ketika sampai di rumah salah satu sahabat ini, datang orang ketiga. Ternyata orang ketiga ini pengen ngobrol secara rahasia intensif dengan Abdullah ibnu Umar. Sedangkan Abdullah ibnu Dinar ini dibiarkan. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Ya, kamu datang barusan ini, berarti kita kan bertiga. Pengen ngobrol dengan saya secara rahasia. Ya, tunggu dulu, saya nyari orang yang keempat. Akhirnya kemudian dicarikan orang yang keempat. Kemudian Abdullah ibnu Dinar ini kemudian disuruh ngobrol sama orang yang keempat ini tadi. Baru kemudian Abdullah ibnu Umar ngobrol dengan orang yang pengen minta fatwa kepadanya, pengen menyampaikan unek-unek secara rahasia. Maka ini adalah salah satu solusi, ya, dan hal ini diperbolehkan, ya, hal ini diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan besar prasangka buruk tidak ada. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perasaan sedih pun secara otomatis akan hilang karena sudah ada teman untuk diajak ngobrol. Maka cara seperti inilah kata para ulama bisa kita praktekkan. Bila mana kita jumpai dalam kondisi yang sama kita bertiga, kemudian orang atau teman kita pengen ngajak ngobrol secara rahasia, jangan tinggalkan teman kita ini sendirian. Ya, meskipun sudah ngasih izin, sebenarnya para ulama mengatakan carikan teman yang lain. Ya, agar ia bisa ngobrol enak dan tidak ada prasangka di antara teman kita ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang terakhir kata para ulama, ya, dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Diperbolehkan an-najwa itu bila mana ada hajat dan memang ada kebutuhan mendesak. Bahkan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, ya, itu pernah memberikan satu contoh seperti apa sih kebutuhan mendesak. Satu contoh misalnya ketika ada orang yang bertamu, sedangkan anak-anak kita ramai, atau mungkin barangkali ada keinginan agar istri kita di dalam rumah ini segera menyiapkan jamuan untuk sang tamu yang datang secara tiba-tiba. Akhirnya kemudian manggil sang anaknya sembari apa? Bisik-bisik. Ya. Lah, ini isyarat-isyarat seperti ini kata para ulama, menurut Syekh Shalih Al-Munajjid, hal ini diperbolehkan. Karena insya Allah yang namanya anak kecil bisik-bisik, insya Allah nggak membahas tentang, ini mungkin hidungnya agak kesini, insya Allah nggak bahas itu. Ya, pasti ada keinginan si anak ini untuk menyampaikan kepada ibunya agar segera menyiapkan jamuan. Ya, hal ini pun diperbolehkan. Atau mungkin barangkali pujian-pujian. Ya, ada anak
ada anaknya di situ, anaknya besar, ya sudah besar, ya si ayah datang, disambut oleh ibunya, bertiga mereka ini. Subhanallah, ketika disambut, yani subhanallah, dandannya luar biasa, gak seperti ini biasanya, ya. Si istri ketika menyambut sang suami datang dari kerja begitu cantiknya. Kalau seandainya dia pengen muji dengan suara yang agak keras, malu dengan apa? Yani anaknya yang sudah besar, mungkin sambil berbisik, ya, karena ada hajat, yani kebutuhan, ingin menyenangkan hati sang, yani istri. Nah, kalau seandainya ditunda-tunda, nunggu anaknya ini tidur, nanti sudah masak, hilang semua nanti bedaknya. Ya, di sini kemudian menyampaikan sayang bersih, subhanallah, hari ini engkau cantik sekali, subhanallah, dan lain sebagainya, pujian-pujian yang bisa kita, ya, sampaikan, kita lontarkan kepada sang, yani sang istri. Allahu taala a'lam yani bisawab. Inilah yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa yani faedah penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Sebenarnya nggak banyak, tapi ya kalau kita tarik kesimpulan besarnya menunjukkan sekali lagi kesempurnaan syariat Islam. Ya, memang kalau kita lihat dalam teks hadis ini ada larangan, tapi setelah ditelusuri ternyata ada beberapa keadaan dan kondisi di mana kita masih diperbolehkan berbisik, yakni bisik-bisik. Ya, baik kita sudah mendapatkan izin, atau mungkin yakni barangkali dalam keramaian yakni banyak orang, atau mungkin barangkali di saat kita mampu untuk mencarikan teman yang kita biarkan untuk diajak ngobrol, ataupun dalam kondisi kita punya hajat dan kepentingan mendesak, maka hal ini termasuk najwa yang bolehkan. Wallahu taala a'lam yani bisawab. Demikian yani faedah penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Kalau ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan tema hari ini maupun di luar tema dari para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dipersilakan. Wallahu taala a'lam bisawab. Apakah harus yang kita, orang yang kita tinggalkan itu mengetahui apa yang kita bicarakan? Diulangi. Apakah ketika kita misalkan meninggalkan orang ini, bentar saya mau ngobrol sama ini, iya. Apakah harusnya orang yang kita tinggalkan ini mengetahui isi obrolannya? Jamil. Baik. Jazakallahu khairah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbisik-bisik menjadi terlarang itu karena yakni dua hal para ulama. Ya. Yang pertama itu melihat yakni siapa yang diajak bicara, dan yang kedua adalah kontennya. Maaf. Kalau yang diajak bisik-bisik ini ternyata adalah yang bukan mahramnya, ya otomatis ini terlarang. Dan yang kedua, ya, menjadi terlarang itu kalau seandainya isinya membicarakan, menghibah, bukan sesuatu yang penting, sekalipun dapat izin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun menjadi terlarang. Jadi melihat siapa yang diajak, yakni ngobrol secara intensif, berbisik-bisik, kalau itu bukan mahramnya lebih intensif, hal ini dilarang. Dan yang kedua lebih kepada kontennya. Baik. Adapun pertanyaannya tadi, kalau seandainya ada yang sudah mendapatkan izin, apakah ada syarat orang yang memberikan izin itu mengetahui pembicaraan kita? Tidak ada syarat ini sama sekali. Ya, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan garis-garis secara umum, illa biidnihi. Mungkin barangkali pembicaraan ini lebih intensif, tema yang dibicarakan nggak harus diketahui oleh orang yang memberikan yani izin. Selama ia tidak memberikan izin, berarti ini, ya, kata kuncinya, selama dia nggak ridho, nggak memberikan izin, maka berarti haram yani hukumnya kita memaksakan. Karena Nabi SAW mengatakan illa bi'idh, ya ini, ya ini. Tapi tetap ya, sekalipun sudah dikasih izin, saya sampaikan yang ini tadi, yang dibicarakan ya harus sesuatu perkara-perkara yang kita anggap penting dan mubah. Ya, jangan sampai perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang terlarang. Makanya di dalam Al-Quran ayat yang ke-9, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tatanajaw bil itsmi wal udwani wa maksiatir, yani Rasul. Ya, ini berkaitan dengan kontennya. Sekalipun kita sudah dapat yani izin, tapi pembahasan kita intensif ini sedang menggibai orang, baik orang yang ketiga maupun orang lain, maka ini pun menjadi terlarang. Ya. Allahu taala a'lam yani bisawab. Ada pertanyaan yang lain jemaah?
Dari para ibu-ibu, biasanya ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain jemaah?